Terakhir pembahasan kita di sini, tanggal 30 Mei tahun 2026. Jadi sampai di paragraf ini itu berbicara tentang karya beliau At-Talwihat, kaitannya dengan Hikmah Al-Isyraq. Ya, ini di atas. At-Talwihat. Ya, kalau kita baca dari sini sedikit, posisi Surawardi berkenaan dengan apakah filsafat itu berikut pandangan-pandangannya, signifikansi epistemologi dari tindakan-tindakan kreatif intuisi, persoalan pengalaman pribadi dan rahasia-rahasia atau rumus, sebagaimana dijelaskan dalam At-Talwihat adalah rambu-rambu yang jelas dalam filsafat eliminasinya. Jadi dari situ kita lihat bahwa At-Talwihat ini adalah menjelaskan tentang rambu-rambu yang jelas dalam filsafat eliminasinya. Oleh sebab itulah beliau menyarankan agar membaca At-Talwihat sebelum membaca Al-Hikmah Al-Isyraq. Di banyak tempat di dalam At-Talwihat, maksudnya di banyak tempat, di banyak halaman, terutama dalam bab tentang visi mimpi dengan Aristoteles, prinsip-prinsip iluminasi dibahas Surawardi dengan panjang lebar, meskipun dengan menggunakan bahasa teknis non-iluminasi. Dan ini adalah sebuah indikasi yang jelas dari tujuannya dalam buku ini. Meletakkan dasar filsafat iluminasi dengan mengemukakan inti ajaran filsafat Aristoteles, ya. Jadi meletakkan dasar filsafat iluminasi dengan mengemukakan inti ajaran filsafat Aristoteles. Karena Surawardi ingin menjelaskan bahwa filsafat iluminasi atau hikmah al-Isyraq ini adalah melampaui filsafat Aristoteles atau peripatetik. Bahkan beliau seakan-akan menjelaskan untuk sampai ke sini harus melewati dulu ini. Ini menunjukkan bahwa karya tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah karya peripatetik yang terpisah dari dan tidak berkaitan dengan filsafat iluminasi. Jadi tidak bisa terpisah dari filsafat iluminasi, tapi juga tidak berkaitan dengan filsafat iluminasi. Cuma untuk sampai ke sana harus melewati filsafat iluminasi. Kayak kita juga lah dalam pelajaran sekolah-sekolah, ya walaupun itu matematika misalnya tidak berhubungan dengan sastra, tapi kita tidak bisa sampai kepada fakultas sastra kalau tidak belajar matematika. Karena kita masuk di fakultas sastra kampus itu kan setelah SMA. SMA itu baik jurusan eksakta atau jurusan IPA ataupun jurusan IPS itu sama-sama belajar matematika. Bahkan pada saat kita sekolah dasar, ya pasti harus mempelajari hitung-hitungan. Jadi seperti itu. Jadi walaupun matematika tidak terkait dengan sastra, tetapi tidak bisa kita sampai ke sana kalau tidak melewati pelajaran matematika. Dalam bagian pendahuluan, Hikmah Al-Isyraq itu buku intinya, buku utamanya, Surawardi menegaskan dengan jelas bahwa filsafat diskursif atau hikmah bahsiyah adalah sebuah komponen penting filsafat intuitif, hikmah zokiyah. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa hanya kombinasi, sebelum kita lanjut, kita pertegas dulu, bahwa bahsiyah dan zokiyah perbedaannya itu tadi, kalau peripatetik atau filsafat masyaiyah, filsafatnya Aristoteles tadi di atas ini, yang kemudian diadopsi dalam Islam oleh orang seperti Ibnu Sina, itu disebut juga filsafat atau hikmah bahsiyah. Intuisi. Jadi adalah diskursi itu dari kata diskursus, ya. Kemudian di sini kata intuitif dari kata intuisi, ya. Jadi gitu. Jadi ini adalah filsafat pembahasan, kita sebut saya begitu, pembahasan intelektual. Sedangkan ini adalah filsafat yang berkaitan dengan rasa, tidak dibahas lagi. Berkaitan dengan rasa, zauk itu rasa, yang dirasakan langsung. Jadi jiwa sudah berhubungan langsung dengan Tuhan. Kalau kita masih membahas masalah hubungan manusia dengan Tuhan, ya masih di sini. Makanya
hikmah zaukiyah atau hikmah intuisi ini tetap harus dibahas dulu di sini. Ya, kita sampaikan minggu lalu bahwa yang namanya gula harus ada pembahasannya, ada fakultasnya, ada jurusannya. Di sekolah pertanian kalau tidak salah ada namanya jurusan gula. Ya, dipelajari di kimia juga. Apa itu gula? Selama kita membahas masalah gula, mulai daripada unsur-unsur kimianya sampai kepada pohon-pohon apa saja yang bisa melahirkan gula, itu pembahasan namanya pasti ya. Ya. Dan itu penting untuk mengetahui teknologi pergulaan. Tetapi yang namanya gula sesungguhnya ya tidak dibahas, dirasakan, ya, dicicipi. Jadi untuk mengetahui gula yang sesungguhnya tidak perlu baca buku berjilid-jilid tentang gula, cukup kita mengambil 1-2 butir gula pasir, letakkan di lidah, langsung kita rasakan. Bahwa ternyata kalau benar-benar manis kita sebutkan gula, kalau dia pahit kita tidak sebutnya gula. Mungkin saja itu adalah pupuk misalnya, pupuk urea. Jadi zauk, jadi rasa itu tidak bisa dibicarakan lagi. Rasa itu ya rasa, yang bisa merasakannya ya yang bersangkutan. Kalau kita masih bisa menjelaskan apa itu rasa, ya itu pembahasannya di sini. Ini ada 49, kita lihat dulu 49-nya apa ini. 49. Nah, ini dia. Surawardi, Opera 2, dalam halaman 12. Bandingkan Kutubuddin Asyirazi, Syarh Hikmah al-Ishraq. Syarah itu komentar. Jadi komentar atas filsafat iluminasi. Teheran 1313 Hijriah, halaman 3-4. Selanjutnya disebut dengan Syarh 2. Maksudnya, kalau disebut Syarh 2 berarti yang dimaksud ini. Pendahuluan Surawardi untuk karya ini sangatlah penting. Pendahuluan Surawardi untuk karya ini sangatlah penting. Jadi kami suguhkan kepada pembaca terjemahan lengkapnya. Jadi disampaikan terjemahan lengkapnya di mana? Di dalam opera ini. Jadi di opera ini disampaikan terjemahannya. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa hanya kombinasi sempurna dari dua metodologi itu saja yang akan mengarah dan bermuara pada kebijaksanaan atau kearifan sejati, hikmah. Tujuan filsafat iluminasi. Jadi tujuan filsafat iluminasi juga adalah hikmah. Dan jika di sini kita membuat identifikasi antara filsafat diskursif dan inti ajaran Aristoteles. Antara filsafat diskursif dan inti ajaran Aristoteles. Kita menyadari mengapa At-Talwihat sebagai karya filsafat dianggap sebagai langkah awal dalam membangun kembali filsafat iluminasi. Dianggap sebagai langkah awal dalam membangun kembali filsafat iluminasi. Pada dasarnya, At-Talwihat, ingat Talwihat tadi karya sebelum Al-Hikmah Al-Isyraqiyah, pada dasarnya At-Talwihat adalah bagian diskursif. Nah, ingat, diskursif, diskursus tadi, al-bahas, dari metodologi iluminasi. Jadi kalau sudah iluminasi, ya rasanya. Tapi kalau diskursif, menjelaskan tentang iluminasi. Makanya ini pendekatannya adalah peripatetik. Surawardi menguraikan bahwa memerlukan bagian metodologi peripatetik untuk digunakan dalam karya ini. Jadi diulang-ulangi beberapa kali oleh Surawardi sendiri, ya, bahwa dibutuhkan, ya, ia memerlukan bagian metodologi ya, peripatetik untuk digunakan dalam karya ini. Jadi memerlukan bagian metodologi peripatetik untuk digunakan dalam karya ini. Akan tetapi, ini hanya satu komponen dari At-Talwihat. Satu komponen. Komponen yang paling jelas dan komponen yang telah mengantarkan sarjana-sarjana dan komentator-komentator berpikir bahwa karya ini adalah tonggak baku ajaran peripatetik. Ya. Sehingga kalau orang berhenti membaca karyanya Surawardi pada At-Talwihat, maka
pasti akan berpikir bahwa Suhrawardi juga adalah penganut filsafat peripatetik, filsafat bahsia, filsafat diskursif, ya, filsafat masyaiyah. Ternyata tidak, karena masih ada kelanjutannya. Nah, dari sini kita lihat bahwa membaca pengetahuan, apalagi filsafat, itu tidak boleh terpotong-potong. Di perbedaan antara sains dan filsafat adalah di situ. Kalau sains itu bisa dipenggal-penggal, misalnya satu, katakanlah misalnya bangunan ya, kebetulan bangunan. Bangunan itu bisa dipisah-pisah, ada yang pelajari seninya, namanya arsitektur, arsitek, ya. Ada yang pelajari strukturnya, namanya sipil, jadi seperti itu. Jadi ada yang pelajari khusus untuk seni membangun, bagaimana cara membangun dengan indah, dengan bagus, pengaturan ruangannya lebih bagus, nah itu namanya arsitektur. Tapi kalau mempelajari bagaimana rumah itu kuat, konstruksinya bagus, strukturnya tidak patah dan tidak roboh, nah itu namanya sipil. Jadi berbeda. Nah, kalau filsafat tidak boleh sebetulnya. Karena filsafat itu setiap orang mempunyai bangunan filsafatnya sendiri, setiap filosof. Seperti tadi Suhrawardi. Suhrawardi mempunyai bangunan filsafatnya sendiri. Yang kalau bangunan itu tidak dibaca secara sempurna, ya kita akan salah paham. Kita akan salah paham. Nah, di sini biasanya banyak orang memahami para filosof. Karena terkadang membaca bukunya hanya sepotong-sepotong saja. Seperti jadi dikatakan di sini, kalau kita membaca talwihat saja, maka kita akan berpikir bahwa Suhrawardi itu adalah ternyata penganut filsafat burhani atau filsafat diskursif, filsafat bahsi. Nah, ternyata dia sendiri mengakui bahwa bukan di situ tujuannya adalah di atas, yaitu intuisi, intuitif. Cuma tidak bisa sampai ke sana kalau tidak menggunakan metodologi diskursif, metodologi peripatetik. Sehingga dikatakan di sini, ia maksudnya Suhrawardi memerlukan bagian metodologi peripatetik untuk digunakan dalam karya, yaitu hikmah isyrak ini, tentang intuisi ini. Akan tetapi, ini hanya satu komponen dari at-talwihat. Tapi ini hanya satu komponen dari talwihat. Komponen yang paling jelas dan komponen yang telah mengantarkan sarjana-sarjana dan komentator-komentator berpikir bahwa karya ini adalah tonggak baku ajaran peripatetik. Jadi, akan tetapi ini hanya satu komponen dari at-talwihat. Itu baru satu komponen saja, itu peripatetik. Komponen yang paling jelas dalam karya talwihat. Dan komponen yang telah mengantarkan sarjana-sarjana dan komentator-komentator berpikir. Ya, jadi dengan membaca ini, para komentator, para sarjana, para scholar berpikir bahwa karya ini, karya talwihat, adalah tonggak baku ajaran peripatetik. Artinya bahwa buku itu sangat-sangat memberikan penekanan kepada peripatetik. Masya Allah. Komponen at-talwihat yang kurang jelas, yang nanti akan dikaji dan ditelaah dengan hati-hati, bisa ditentukan atau ditetapkan dengan memperhatikan bahwa karya ini bukan sekedar suatu paparan inti tentang ajaran Aristoteles, tetapi lebih dari itu. Perhatikanlah bagian dalam Al-Masyari' wal Mutarahat berikut ini. Jadi berikut ini kita kutipkan lagi bagian penting dalam kitab Al-Masyari' wal Mutarahat. Ini kutipannya. Jika seseorang ingin menemukan apa yang penting untuk diketahui sebelum mempelajari hikmah al-isyraq, maka itu ada di dalam buku Talwihat. Tempat aku, kata Suhrawardi, menyatakan pendapat-pendapatku yang berbeda dari guru filsafat diskursif, yaitu Aristoteles. Jadi jelas sekali di sini. Jadi di sini jelas ya. Jika seseorang ingin menemukan apa yang penting untuk diketahui sebelum mempelajari hikmah al-isyraq, maka itu ada di dalam buku At-Talwihat.
Jadi penjelasan untuk sampai kepada isyrak ada di talwiyat. Jadi talwiyat harus dibaca duluan. Tempat saya, kata Syurawardi, menyatakan pendapat saya yang berbeda dari guru filsafat diskursif Aristoteles. Jadi Aristoteles ini dianggap sebagai bapak filsafat diskursif, bapak filsafat burhani. Diskusi dan pembahasan Syurawardi tentang inti ajaran Aristoteles pun sejalan dan sesuai dengan apa yang telah dirumuskannya kembali. Jadi menjadi ajaran dan bukan suatu ikhtisar sederhana darinya. Lagi-lagi, diskusi dan pembahasan Syurawardi tentang inti ajaran Aristoteles pun sejalan dan sesuai dengan apa yang telah dirumuskannya kembali, yakni menjadi ajaran dan bukan suatu ikhtisar sederhana. Jadi bukan ikhtisar sederhana. Tujuan utama terlihat adalah menerima suatu metodologi peripatetik yang telah dirumuskan kembali sebagai komponen penting dari metode iluminasi. Jadi ini harus kita sampaikan bahwa metodologi peripatetik dirumuskan sebagai komponen penting dari metode iluminasi. Dan mengajarkan hal ini kepada murid-murid filsafat iluminasi. Jadi kalau dia jago filsafat iluminasi, filsafat irfan, filsafat intuisi, atau bahasa kasarnya lagi masalah-masalah rohani, batin, dia juga harus jago dalam masalah-masalah peripatetik, yaitu argumentasi. Ya. Nah, disinilah keunggulannya irfan. Inilah nanti disebut dengan irfan. Jadi boleh dikata irfan ini salah satu perintisnya adalah Syurawardi. Jadi dengan demikian, seperti yang biasa kita sampaikan, kita harus melewati, bagusnya kita melewati 4 penalaran itu. Kita ingatkan kembali 4 penalaran itu. Nah, jadi kita lihat lagi kembali sini. 4 penalaran. 4 penalaran. Yang pertama ya, adalah penalaran. Kita sudah nalar ya. Jadi nalar bayani. Ya, bayani. Kedua adalah nalar jadali. Yang ketiga C, nalar burhani. Kemudian D adalah nalar irfani. Ya. Nah, jadi jelas. Ini harus dipahami semuanya, tidak boleh potong-potong. Ya. Makanya kita pernah sampaikan, bagi mereka yang hanya sampai di nomor sini, nomor 3 sini, berarti dia tidak masuk di sini, berarti dia tidak meninggalkan ini. Ya. Artinya tidak sampai ke irfan. Nanti orang itu hanya ahli debat. Ya, ahli debat kalau di sini. Ahli melakukan perdebatan. Sebaliknya kalau cuma sampai di sini, ya, berarti cuma sampai pada logika, tidak sampai kepada burhani dan apalagi irfani. Bahkan ada orang yang cuma sampai di yang pertama, ada yang sampai di sini aja. Ya. Ada orang ilmunya itu cuma bayani saja. Rata-rata orang belajar karena dengan menghafal itu hanya bayani. Karena begitu dikasih tahu apanya, dia akan tahu. Apa itu misalnya pohon pakis. Dia harus jelaskan pohon pakis bla bla bla. Itu bayani namanya. Nah, kalau jadali sudah menggunakan penalaran. Nah, jadi sebaiknya kita mulai dari sini, kemudian naik di sini, naik di sini, dan naik di sini. Inilah puncaknya irfan dari kata arafa. Karena di sini adalah sudah menyangkut masalah pengendalian diri. Jadi bayani, jadali, burhani, dan irfani kita sering angkat ini. Kita ulangi lagi, tujuan utama talwihat, karya talwihat adalah menerima suatu metodologi peripatetik
yang telah dirumuskan kembali sebagai komponen penting dari metode iluminasi dan mengajarkan hal ini kepada murid-murid filsafat iluminasi. Jadi mengajarkan juga hal ini kepada murid-murid filsafat iluminasi. Jadi artinya pembelajar filsafat iluminasi harus jago juga atau paham sekali juga dalam bidang peripatetik. Makanya orang-orang yang sampai pada tingkat irfan itu tidak bisa dalam tanda petik ditipu dengan pembahasan metodologi peripatetik. Karena dia bisa berargumentasi. Kita sering menyampaikan di sini contohnya, ulama-ulama yang ada di Iran itu rata-rata walaupun dia ulama pakai serban, kalau sana kan ulama pakai serban. Gelarnya misalnya Ayatollah misalnya atau Hujat Islam. Tapi wah dia sangat fasih berbicara masalah-masalah filsafat. Ya. Mereka sangat fasih berbicara tentang burhan. Jadi sangat fasih di situ. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka lanjut ke atas sampai memiliki penalaran irfani. 32, Al-Muqawamat. Muqawamat ini karyanya juga ya. Jadi yang pertama adalah Talwihat, kemudian sekarang Al-Muqawamat. Ini adalah 31. Ini kan kita bicara bab 3 di atas ya. Kita ke atas dulu lihat. Ini dia. 3 karya-karya penting yang dikaji. Karya-karya penting Syahrawardi yang dikaji. Yang pertama 31 At-Talwihat. Jadi, kita sudah selesai. Jadi yang pertama Talwihat. Dan ini kita sudah selesai di sini. Kita sudah selesai di sini. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, Al-Muqawamat. Ya. Sekarang kita masuk ke sini. Muqawamat. Jadi adalah buku yang kedua kita bahas. Dalam banyak hal, apa yang sejauh ini telah saya kemukakan tentang At-Talwihat, kata saya di sini penulis buku ini ya, yaitu Ziaul apa namanya Husain Siai ya. Husain Siai ya, Husain Siai. Sebelumnya kita bahas Husain Nasr, sekarang Husain Siai. Dalam banyak hal, apa yang sejauh ini telah saya kemukakan tentang At-Talwihat juga berkaitan dengan Al-Muqawamat. Karena penulisnya menyebut karya ini, yaitu Al-Muqawamat, sebagai penjelasan atau penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan itu adalah adendum atau syarh. Bagian Talwihat. Nah, kalau begitu kalau kita lihat At-Talwihat dulu baru Al-Muqawamat. Karena Al-Muqawamat ini menjelaskan At-Talwihat. Ini urutannya begitu. Jadi penulisnya menyebut karya ini sebagai penjelasan tambahan, adendum atau syarah bagi At-Talwihat dan secara substansial tidak berbeda. Secara substansi tidak berbeda. Tentu saja bukan dalam tujuan atau struktur utamanya. Akan tetapi Al-Muqawamat sudah selangkah lebih maju dalam menjelaskan doktrin atau ajaran iluminasi yang lebih spesifik dan komprehensif, serta menggunakan istilah teknis yang lebih tidak baku ketimbang At-Talwihat. Dan memang At-Talwihat sering disebut-sebut dalam Muqawamat. Ya, jadi At-Talwihat ini sering disebut dalam Muqawamat. Jadi kalau kita lihat memang urutannya adalah At-Talwihat dulu baru Al-Muqawamat. Karena di dalam Al-Muqawamat ini banyak disebut-sebut At-Talwihat. Berarti At-Talwihat duluan. Jadi At-Talwihat sering disebut-sebut dalam Al-Muqawamat. Jadi kalau ada karya menyebut karya lain, tentu karya menyebutnya biasanya lebih belakangan. Yang duluan itu yang disebut, kan dikutip namanya. Jadi walaupun tidak semua, tapi cenderung kalau dikutip itu berarti lebih duluan daripada yang mengutip. At-Talwihat sering disebut-sebut dalam Muqawamat, terutama yang menunjukkan bahwa subjek yang sama diuraikan dengan baik di situ. Terutama menunjukkan bahwa subjek yang sama diuraikan dengan baik di situ. 51 kita lihat dulu ya. Ini 51. Ini cuma petunjuk. Surawardi Opera 1 tadi. Halamannya ini.
Dalam satu kesempatan, Surawardi menyatakan bahwa al-muqawamat sudah sejalan dan sesuai dengan metode at-talwihad. Jadi dalam satu kesempatan Surawardi pernah mengatakan bahwa al-muqawamat sudah sejalan dan sesuai dengan metode talwihad. Jadi muqawamat ini harus dibuat dengan menggunakan metodologi yang ada di talwihad. Sehingga al-muqawamat juga dianggap sebagai sebuah komponen diskursif lebih jauh. Jadi al-muqawamat ini adalah termasuk komponen diskursif yang lebih jauh dari metodologi eliminasi. Jadi sudah lebih sophisticated daripada itu. Di bagian akhir al-muqawamat, Surawardi menunjukkan kaitannya dengan karya-karyanya yang lain. Ketika Surawardi mengantisipasi hikmah al-isyraq dengan menunjuk kepada al-masyari' wal mutarahat sebagai karya. Ia mengantisipasi hikmah isyraq dengan menunjuk kepada al-masyari' wal mutarahat sebagai karya yang menguraikan secara rinci bahwa filsafat iluminasi dan lebih jauh memberitahu pembaca bahwa al-muqawamat adalah sebuah karya yang membahas lebih dalam pokok persoalan yang dibicarakan dalam at-talwihad. Jadi apa yang dibahas di al-talwihad diperdalam lagi dalam al-muqawamat. Jadi urutannya begitu. Jadi al-muqawamat baru at-talwihad. Kan kalau kita ambil 4 banyak, yang pertama lagi dalam masyari. Al-masyari wal mutarahat, baru kemudian al-muqawamat, baru kemudian at-talwihad, baru kemudian isyraq. Kita lihat dulu 53. Ini juga cuma alamat ya. Di mana Surawardi dikutip berkata seperti itu. Memang saya berpandangan bahwa al-muqawamat adalah karya yang lebih argumentatif dan lebih maju ketimbang at-talwihad. Jadi kalau kita lihat ini, al-muqawamat lebih argumentatif, padahal dia lebih duluan daripada at-talwihad. Sekarang kita masuk pada 33. Al-masyari wal mutarahat. Jadi kita sudah temukan urutannya. Yang pertama adalah at-talwihad. Yang kedua adalah al-muqawamat. Yang ketiga adalah al-masyari wal mutarahat. Masyari atau al-masyari wal mutaharat adalah karya Surawardi yang sangat terkenal sesudah hikmah al-isyraq. Jadi sesudah. Tapi bukan berarti ini ditulis sesudah, ini bukan. Maksudnya karya Surawardi yang sangat terkenal sesudah atau setelah hikmah al-isyraq. Jadi hikmah al-isyraq yang paling tinggi, baru kemudian disusul al-masyari, baru kemudian al-muqawamat, baru kemudian at-talwihad. Begitu urutannya. Jika kita menyandingkan gaya yang lebih bagus dari karya yang disebut terakhir ini, maka kita harus menjelaskan bahwa al-masyari wal mutarahat adalah karya iluminasi terpenting yang mengandung, sebagaimana kita diberitahu oleh Surawardi, mengandung analisis rinci ajarannya. Jadi adalah analisis rinci ajarannya, ajaran Surawardi. Ini adalah karya yang sengaja disusun lebih panjang daripada hikmah isyraq. Jadi ternyata al-masyari wal mutarahat ini adalah lebih panjang daripada hikmah isyraq. Jadi ternyata ini lebih panjang daripada yang ini. Tetapi kita tidak bisa datang ke yang pendek ini kalau tidak masuk di sini. Jadi ini dulu harus jawab. Jadi bukan ini karya tertinggi, ini karya nomor 3 setelah at-talwihad, al-muqawamat, dan al-mutarahat. Baru nanti bisa sampai kepada hikmah al-isyraq. Jadi mirip-mirip juga dengan Sadra 4 juga, 4 perjalanan. Dari makhluk kepada khalq, dari makhluk dari khalq kepada khalq. Dari khalqun kepada haqqun. Itu dari ciptaan menuju kepada kebenaran. Kemudian sampai kepada kebenaran,
berjalan di dalam kebenaran bersama dengan kebenaran, eksplorasi kebenaran. Dan ketiga, turun dari kebenaran al-haq menuju kepada al-haq, makhluk, bersama dengan al-haq. Jadi sekarang sudah bersama dengan al-haq. Yang keempat nanti adalah berjalan di tengah-tengah khalq bersama dengan al-haq. Dalam karya ini, Surawardi menyusun rinci prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan metodologi yang dibahasnya hanya secara singkat dalam Hikmah al-Ishraq. Para komentator Hikmah al-Ishraq lebih sering merujuk kepada Al-Masyari' wal Mutarahat. Jadi kalau komentator al-Hikmah, jadi kalau ada komentator daripada karya yang ini, jadi para komentator Hikmah al-Ishraq lebih sering merujuk kepada Al-Masyari' wal Mutarahat. Jadi lebih sering merujuk ke sini, Al-Masyari' wal Mutarahat. Begitu luasnya jangkauan karya daripada Syirawardi ini. Jika Hikmah al-Ishraq dirancang sebagai suatu pernyataan yang lebih puitis tentang kesatuan pengalaman iluminasi, maka Al-Masyari' wal Mutarahat adalah sebuah analisis filosofis atas pengalaman tersebut yang disusun dengan baik. Kita ulangi lagi di sini cuma sekalian ya. Ini dari sini. Pengalaman iluminasi, maka Al-Masyari' wal Mutarahat adalah sebuah analisis filosofis atas pengalaman tersebut disusun dengan baik. Makanya nanti sangat-sangat perlu dilewati Al-Masyari' wal Mutarahat ini sebelum sampai kepada Hikmah al-Ishraq. Jadi Hikmah al-Ishraq dirancang sebagai suatu pernyataan yang lebih puitis tentang kesatuan pengalaman iluminasi. Jadi kalau sesuatu terkena cahaya, berarti ada penyatuan antara sumber cahaya dengan sesuatu itu. Tangan yang memperpanjang diri sumber cahaya menuju kepada alam yang gelap itu adalah namanya berkas-berkas sinar. Jadi kita ulang lagi, jika Hikmah al-Ishraq dirancang sebagai suatu pernyataan yang lebih puitis, jadi ini memang puitis ya, tentang kesatuan. Tapi kalau kita melihatnya, ya kita gundul karena semuanya Arab. Jika Hikmah al-Ishraq dirancang sebagai suatu pernyataan yang lebih puitis tentang kesatuan pengalaman iluminasi, maka Al-Masyari' wal Mutarahat adalah sebuah analisis filosofis atas pengalaman tersebut yang disusun dengan baik. Jadi atas dasar analisis filosofis dan atas dasar pengalaman tersebut yang disusun dengan baik. Pernyataan paling eksplisit tentang sifat Al-Masyari' wal Mutarahat dikemukakan oleh Surawardi sendiri dalam bagian pendahuluannya. Jadi pendahuluan daripada Al-Masyari' wal Mutarahat ini dikemukakan sendiri penulisnya dalam bagian terdahulu. Ya, kenapa? Supaya jelas bahwa memang itu adalah dari Surawardi, tidak bukan rekayasa. Kata Surawardi dia menulis ini, buku ini terdiri dari 3 ilmu. Ya. Jadi buku ini yang mana ya ini Al-Masyari' wal Mutarahat. Kalau kita tandain sini, ya tadi, yaitu Al-Masyari' wal Mutarahat. Dikemukakan oleh Surawardi dalam bagian pendahuluannya. Dikatakan buku ini terdiri 3 ilmu. Ilmu logika, ilmu fisika, dan ilmu metafisika. Di pembagian ini dulu dibikin oleh Aristoteles. Bahwa pengetahuan manusia itu adalah kaitan dengan logika, kemudian fisika, fisik yang nampak di sekitar kita, dan metafisik.
Jadi yang metafisik, jadi logika, fisika, dan metafisika. Mungkin dari sinilah juga, karena ini populer pada zamannya, kemudian Tan Malaka dari Indonesia itu memperkenalkan yang namanya Madiloh. Bukunya dia Madiloh. Mungkin antara Bapak Ibu pernah membaca Madiloh. Ya, Madiloh. Ini adalah karyanya Tan Malaka. Sekarang banyak beredar. Jadi, Ma-nya itu materialisme, D-nya adalah dialektika, dan OG-nya adalah metafisik. Jadi, apa namanya, materialisme, dialektika, dan apa yang satu ini, dialektika dan logika ini. Bukan ya, di loh. Ma-nya adalah materialisme, di-nya di eh, tahu, kemudian loh-nya adalah logika, dialektika. Jadi materialisme, dialektika, dan logika. Dan saya kira tiga karya ini terkenal sekali pada zaman sebelum kemerdekaan. Sebelum penjajahan hengkang atau hilang dari permukaan bumi. Ya, sebelum itu. Jadi yang terkenal itu materialisme, dialektika, dan logika. Di kita dipelajari materialisme ini nanti diambil oleh kaum ateis misalnya banyak menggunakan kata materialisme. Kemudian dialektika itu dianggap panjang oleh para ilmuwan. Dan logika oleh para ahli logika atau ahli mantik biasanya. Jadi kita ulangi, buku ini terdiri tiga ilmu. Tiga ilmu. Yang pertama logika. Yang kedua adalah fisika. Yang selanjutnya adalah metafisika. Jadi sebetulnya secara garis besar ini fisika dan metafisika. Cuma untuk menganalisis dua-duanya butuh logika, maka logika dulu. Jadi logika ini sebetulnya adalah permintaan Tuhan kepada kita manusia. Berkali-kali Tuhan mengatakan afala taqilun. Logika, fisika, dan metafisika. Fisika di sini dalam pengertian umum ya, bukan fisika di sekolah. Semua yang kita saksikan ini namanya fisika, fisik. Kemudian yang melampaui itu beyond daripada fisika namanya meta. Meta itu melampaui, metafisika. Ada yang fisik bisa dijangkau panca indera dan ada yang tidak bisa dijangkau panca indera. Yang tidak bisa dijangkau panca indera disebut dengan istilah meta. Meta itu artinya melampaui. Metafisika melampaui fisika. Ingat jelaskan kalau kita belajar fisika, kita belajar tentang angin, kecepatan, panas, dan sebagainya. Itu adalah pelajaran tentang bahan. Apa benda di sekitar kita. Kata Surardi, aku menyusunnya atas dorongan kalian. Jadi Surardi menulis buku Al-Masyari wal Mutarat ini bukan maunya dia sebetulnya, tapi permintaan daripada murid-muridnya. Saya dikatakan, aku menyusunnya atas dorongan kalian, maksudnya atas permintaan mereka, saudara-saudaraku. Di dalamnya, aku menguraikan subjek-subjek dan dalil-dalil yang tidak ditemukan dalam karya-karya lain tentang filsafat. Jadi, diakui Surawardi di sini bahwa karyanya ini memang agak spesifik. Jadi di dalamnya aku menguraikan subjek-subjek dan dalil-dalil yang tidak ditemukan dalam karya-karya lainnya. Yaitu maksudnya karya lainnya tentang filsafat. Dalil-dalil ini benar-benar bermanfaat dan telah diperoleh. Jadi dalil-dalil ini benar-benar bermanfaat dan telah diperoleh. Maksudnya sudah dipelajari pada para pembelajar ilmu di pesantren. Dan diperbaiki melalui segenap pengalaman personalku. Jadi ada pengetahuan yang bersifat teoretis. Yang teoretis itu karena berkaitan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, yang disimbolkan di sini dengan selain itu.
Ini dalil-dalil ini benar-benar bermanfaat dan telah diperoleh dan diperbaiki melalui segala pengalaman personalku. Nomor 55 kita lihat dulu. Yakni mukharrajah dan musyahadah. Mukharrajah itu adalah mengeluarkan, musyahadah penyaksian. Jadi pengeluaran, baru kemudian mukharrajah, musyahadah, min tasyarrufat. Ya, min tasyarrufat. Bandingkan Al-Baghdadi, Al-Mu'tabar, halaman 104 dan seterusnya. Jadi kita disuruh baca juga karangan Al-Baghdadi. Kita sering sebutkan sebelumnya bukan Al-Baghdadi yang teroris itu, tapi yang dulu sesama dengan Surawardi. Al-Baghdadi, baru kemudian Al-Mu'tabar. Al-Mu'tabar itu adalah pelajaran melalui ibarat-ibarat atau melalui semacam bergaya-gaya puisi. Mu'tabar. Jadi Al-Baghdadi, Al-Mu'tabar. Al-Mu'tabar ini adalah karya daripada Al-Baghdadi. Sekarang kita lanjut lagi. Ntar dulu Pak Buya dimatikan kipasnya ini. Ya, hijau. Kalau anginnya kencang dari kipas ini, hidungnya tersumbat. Namun, aku sama sekali tidak berangkat dari jalan peripatetik. Jadi, ini adalah semacam klarifikasi dari Surawardi sendiri. Walaupun Surawardi membahas tentang peripatetik sangat dalam di dalam karya sebelumnya, Al-Muqawamat misalnya, atau lihat juga, tetapi dia sendiri menjelaskan bahwa saya tidak berangkat dari sana. Ya. Jadi, aku sama sekali tidak berangkat dari jalan peripatetik. Meskipun dalam karya ini, aku mengutarakan berbagai pendapat yang mengisyaratkan prinsip-prinsip luhur filsafat di samping apa yang telah diuraikan oleh para filsuf peripatetik. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar jemaah sekalian bahwa kita dari para ulama seperti ini menjadi arif, walaupun dia tidak menggunakan satu jenis ilmu, tapi tetap dipelajari. Karena ilmu seperti ini tetap menjadi tangga untuk naik kepada tingkatan yang lebih tinggi. Apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar bahwa harusnya kita setiap saat belajar, walaupun kelihatannya masih rendah, kita harus pelajari karena tidak ada yang tinggi kalau tidak ada yang rendah. Kalau istilahnya di sini tidak mungkin lahir hikmah isyraq kalau tidak melewati misalnya talwihat, atau tidak melewati pengetahuan diskursif. Jadi harus mengetahui pengetahuan diskursif, pengetahuan bahsi. Walaupun nanti tidak dipakai, yang dipakai adalah pengetahuan intuitif. Sama misalnya dengan kita. Tadi kita sering bicara tentang bahasa ataukah jurusan sastra. Walaupun jurusan bahasa mereka tidak pelajari lagi matematika, tetapi untuk sampai ke sana harus belajar matematika juga. Karena di sekolah-sekolah itu SD, sekolah dasar, itu pasti belajar hitung-hitungan. Oleh orang yang tak berprasangka, yang dengan hati-hati telah mempelajari karya-karya peripatetik, akan menemukan bahwa karya ini lengkap. Kalau orang yang tak berprasangka. Sementara karya-karya lainnya masih mengandung kekurangan. Jadi begitu sempurnanya karya peripatetiknya Surawardi. Jadi bisa kita lihat di sini juga sekalian ya. Orang yang tak berprasangka, pelajari karya peripatetik, ya, ya, sampai di sini. Ya. Jadi orang yang tidak berprasangka, yang dengan hati-hati telah mempelajari karya-karya peripatetik, akan menemukan bahwa karya ini lengkap. Maksudnya karya Surawardi ini lengkap berbicara tentang peripatetik. Sementara karya-karya lainnya itu masih mengandung kekurangan. Jadi artinya karya Surawardi tentang filsafat peripatetik itu jauh lebih lengkap daripada ahli filsafat peripatetik sendiri kalau berdasarkan ini. Ya.
Jadi kalau orang tak berprasangka melihat saja begitu, artinya begini, tidak berprasangka bahwa sebetulnya buku Surawardi ini hanya merupakan langkah awal untuk menuju kepada langkah yang lebih tinggi, yaitu isyraki ataukah iluminasi. Nah, itu yang tidak berprasangka. Artinya dia tidak tahu sebelumnya bahwa Surawardi itu adalah sebetulnya mengajarkan intuisi, bukan bahsi. Jadi kita ulangi. Orang yang tak berprasangka, yang dengan hati-hati telah mempelajari karya-karya peripatetik, akan menemukan bahwa karya ini lengkap. Jadi saya ini lengkap sebagai karya peripatetik. Lebih lengkap daripada yang lain. Karya yang lain itu masih memiliki banyak kekurangan, mengandung kekurangan. Barang siapa belum memahami ilmu-ilmu diskursif, maka ia tidak akan bisa memahami karyaku. Nah, ini juga sekalian kita lanjutkan ini, apa namanya. Ya. Jadi, siapa yang belum memahami ilmu-ilmu diskursif, maka ia tidak akan bisa memahami karyaku yang berjudul Hikmah al-Isyraq. Jadi, walaupun Hikmah al-Isyraq tidak bicara tentang filsafat diskursif atau hanya berbicara tentang zauk, tapi orang tidak bisa pahami itu kalau tidak melewati itu. Tidak melewati itu. Jadi kita kalau makan gula kan seperti yang kita katakan tadi, kita makan gula tidak perlu tahu gula itu terbuat dari apa, dari pohon apa. Penting kita dikasih, kita minum, ternyata gula itu manis. Tetapi bagi kita yang makan gula begitu saja, tanpa mempelajari ilmu-ilmu tentang gula sebelumnya, apalagi membaca buku tentang gula, tentu berbeda nilainya. Ya. Walaupun sebetulnya puncaknya adalah pada merasakan, tapi beda. Nah, kelebihannya Surawardi adalah di situ bukan hanya langsung merasakan Tuhan, tapi bisa menjelaskan juga secara peripatetik, secara bahsi, pembahasan. Nah, di tasawuf, kalau Bapak Ibu perhatikan, di tasawuf itu hanya merasakan, maka dia tidak memiliki semacam kemampuan artikulasi untuk membahasakan itu secara filosofis. Nah, beda dengan Irfan. Kalau Irfan karena menganggap ini peripatetik duluan, maka Irfan itu dianggap sebagai kelanjutan daripada burhani. Atau hati itu bisa kita masuki apabila kita sudah selesai di pikiran. Tidak boleh dibalik, karena kalau dibalik nanti berbahaya. Dia merasa berjumpa dengan Tuhan, padahal sebetulnya tidak. Ya. Makanya, bagaimana kita tahu kalau yang kita rasakan itu adalah kehadiran Tuhan? Nah, hanya bisa mengerti bagi mereka yang pernah belajar ilmu-ilmu peripatetik sebelumnya. Kalau tidak, ya berbahaya, bisa juga salah langkah, bisa tertipu. Al-Masyari wal Mutarahat harus dibaca sebelum mengkaji hikmah al-Isyraq. Jadi kita sudah lihat urutannya, At-Talwihat, Al-Muqawamat, Al-Mutarahat, baru kemudian Al-Isyraq. Urutannya begitu. Ya. Maka dikatakan di sini nih. Ya. Al-Masyari wal-Mutarahat harus dibaca sebelum mengkaji hikmah al-Isyraq. Jadi kalau kita susun lagi di sini, ya. Jadi kita susun. Yang pertama di sini adalah At-Talwihat. Yang kedua, Al-Muqawamat. Yang ketiga, Al-Mutarahat. Ya. Baru kemudian yang keempat adalah Al-Isyraq atau hikmah Al-Isyraq. Nah, jadi bisa kita sampaikan begini nih. Jadi kita harus dari sini dulu. Ya, ini dari sini. Dari sini baru ke sini. Ya. Dari sini nanti baru ke sini. Ya. Dari sini baru kemudian ke sini. Ya, seperti itu.
Jadi kita tidak bisa membaca ini kalau sebelum membaca ini. Dan kita tidak bisa membaca ini kalau sebelum membaca ini. Dan kita tidak bisa membaca ini kalau sebelum membaca. Jadi dasarnya taluhat. Jadi taluhat, baru muqawamat, al-mutarahat. Kenapa? Karena al-taluhat ini penjelasannya panjang lebar ada di al-muqawamat. Apa itu al-muqawamat? Dijelaskan panjang lebar dalam al-mutarahat. Ini semuanya kemudian diungkapkan panjang lebar dalam al-isyraq. Urutannya seperti itu jemaah sekalian ya. Jadi lagi-lagi siapa yang belum memahami ilmu-ilmu diskursif maka ia tidak akan bisa memahami karya Surawardi yang berjudul Hikmah al-Isyraq. Al-Masyari' wal Mutarahat harus dibaca sebelum mengkaji Hikmah al-Isyraq. Itu syaratnya. Dan sesudah menelaah karya ringkas yang berjudul At-Talwihat. Al-Talwihat. Di sini aku tidak menyempurnakan struktur karya-karya peripatetik tertentu. Juga tidak mendukung dalam beberapa hal subjek ilmu yang sudah mapan. Tetapi tujuanku, kata si penulis buku ini, adalah jauh lebih dari karya ini. Ya, dalam karya ini adalah filsafat diskursif. Meskipun yang demikian harus melibatkan kaidah-kaidah berbagai ilmu lainnya. Jadi dia diskursif. Jadi al-masyari'atul mutarat ini sebenarnya diskursif juga. Diskursif artinya bahsi juga. Peripatetik juga. Meskipun yang demikian harus melibatkan bahasan kaidah-kaidah berbagai ilmu lainnya. Karena itu ketika murid filsafat diskursif mempelajari metode ini yaitu isyraq dengan baik, ia bisa mulainya dengan praktek-praktek asketik yang mencerahkan dengan perintah seorang ahli dalam iluminasi, Al-Qayyim al-Isyraq. Kita lihat nomor 56. Ini dia. Ada sejumlah rujukan kepada orang yang disebut sebagai Al-Qayyim al-Isyraq dalam karya-karya Surawardi. Dalam Hikmah al-Isyraq, orang seperti ini disebut dengan Qayyim al-Kitab. Qayyim al-Kitab atau Qayyim al-Isyraq. Perdua. Surawardi menyebut orang itu sebagai Al-Qayyim bi'ilmil kitabi fi ahdina. Jadi maksudnya sini, Al-Qayyim bil ilm menegakkan ilmu kitab di zaman kita. Ahad itu di zaman kita. Fungsi orang seperti itu tidak seperti mursyid, sufi. Sufi itu tasawuf. Yang harus menjaga rahasia-rahasia filsafat iluminasi. Dan membahasnya hanya bersama murid-murid. Yang untuk mereka ia bertindak sebagai pembimbing dan mentor. Qutubuddin Syirazi, maksudnya Sadra, menyebut orang seperti ini sebagai orang yang mempunyai rahasia-rahasia atau asrar filsafat iluminasi. Dia memiliki rahasia-rahasia. Jadi kita teruskan agar sebagian dari prinsip-prinsip dasar iluminasi tampil di hadapannya. Sesudah permulaan seperti ini, ia akan berada dalam posisi untuk memahami prinsip-prinsip segala sesuatu. Ya, al-asya. Al-asya itu artinya segala sesuatu. Al-asya, dari kata syai'. Sementara itu, tiga bentuk. Bentuk itu adalah aswar, as-salas, bentuk tiga. Aswar, as-salas itu bentuk yang tiga. Yang disebutkan dalam Hikmah al-Isyraq adalah, ya, ini adalah berdasarkan edisi Corbin. Titik tolak filsafat adalah meninggalkan dunia. Ya, jadi kita lihat ini kata Surawardi. Jadi kalau kita belajar filsafat, Isyraq, kalau kita belajar ini Hikmah al-Isyraq, ya, bentuknya harus kita lihat. Ya. Ini menurut terjemahan edisi Corbin. Titik tolak filsafat adalah meninggalkan dunia. Jadi meninggalkan dunia. Bukan berarti pergi ke langit, bukan pergi ke bulan. Tapi meninggalkan dunia artinya dunia sebagai Tuhan itu sudah tidak ada di hati, di pikiran. Kemudian pertengahannya ditandai dengan melihat cahaya Tuhan. Al-Anwar al-Ilahiyah. Jadi meninggalkan dunia nanti kemudian
cahaya Tuhan memancar. Ya. Kemudian yang ketiga dan ujungnya tidak terbatas. Ya. Ujungnya tidak terbatas. Aku namakan buku ini Al-Masyari wal Mutarahat. Jadi di pengantar Al-Masyari wal Mutarahat. Saya lihat 28. Ini hanya sekedar alamat saja. Bahwa kutipan tadi ini, mana tadi kutipan yang ini, ya. Ini kan kutipan dari atas ini ya. Kutipan ini adalah diambil dari Opera 1, halaman 194, 195. Saya kira jemaah sekalian, inilah pembahasan kita pada petang hari ini ya. Jadi sampai di mana tadi? Ya sampai di situ, sampai di sini nih. 58. Hari ini tanggal 6 ya. 6 Juni. Jadi jemaah sekalian kita sampaikan bahwa 1 Muharram itu kalau tidak salah jatuh pada tanggal 16 Juni. Jadi 10 hari lagi dari sekarang. Jadi Muharram kita yang punya keterkaitan hati dengan keluarga Nabi, masuk ke bulan Muharram adalah masuki bulan-bulan penuh dengan kesedihan, penuh dengan duka. Karena di bulan Muharram itulah kejadian yang sangat dahsyat terjadi, yaitu cucu terkasih Nabi Al Husain dibunuh dengan sangat sadis di Karbala. Yang membunuhnya bukanlah orang yang tidak Islam, bukan orang yang kelihatannya kafir, tapi justru orang yang mengaku sebagai umat Muhammad. Jadi mengaku sebagai umat Muhammad, tapi membunuh anak atau cucu Muhammad. Ini kan lucu. Ya. Jadi kalau misalnya dia mengaku sebagai pencinta Muhammad, pecinta Muhammad, pecinta Muhammad kan harusnya mencintai Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad. Ya. Kalau dia pecinta Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad dicintai di sini. Nah, apa yang maksudnya mencintai Nabi Muhammad? Include orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad. Siapa di antara cinta Nabi Muhammad? Ya, di antaranya adalah cucunya. Ya, cucu. Ya. Misalnya Imam Hasan, Imam Hussein, dan ke bawah sampai yang ke-12 itu. Ya, sampai 12. Jadi ada apa namanya? Jadi ada 12. Jadi Imam Hasan, Imam Ali dulu, Imam Hasan, Imam Hussein, dan seterusnya ke bawah. Nah nanti mereka yang mengaku mencintai Nabi ini justru membunuh, membunuh cucu Nabi, ya, membunuh. Coba bagaimana caranya dia mengaku mencintai Nabi Muhammad sementara membunuh cucunya? Sedangkan cucunya ini kan adalah bagian dari terpisahkan daripada Nabi. Saya kira ini bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua kita manusia pasti sangat mencintai cucunya. Bahkan orang tua itu cenderung lebih cinta kepada cucunya daripada anaknya sendiri. Ya gitu. Kenapa? Karena cucu itu dianggap masih muda, masih kecil, dia masih membutuhkan perhatian. Maka kalau anak kita sendiri sudah dewasa, ya udah bisa jalan sendiri, bisa mengurusi hidupnya. Tapi kalau anak kecil, makanya biasanya eh, orang tua lebih cinta kepada cucunya daripada ke anaknya sendiri. Dan itu berlaku pada Nabi juga. Sayangnya pada tanggal 10 Muharram nantinya, ini tanggal 10 Muharram, Muharram itu bulan 1 ya. Dalam Islam 14, ya sorry, 14 ini sekarang ya. Jadi 14, jadi pada zaman Nabi itu 60 ya, 60 Hijriah. 60 atau 61 ya. Tahun 60 atau 61 karena dikatakan 60 karena baru awal Muharram, tapi sudah masuk 61, jadi kejadiannya 61 ya.
61 Hijriah. Jadi ingat, mengaku mencintai Nabi Muhammad, tetapi membunuh cucu Nabi. Itulah yang terjadi pada saat itu. Yang kemudian membawa Imam Hussein kemudian menjadi korban di Karbala. Dan kalau kita baca ceritanya ini sangat-sangat mengerikan, sehingga wajarlah kalau misalnya di tengah-tengah umat Islam itu sering juga terjadi hal seperti itu. Bahkan umat Islam bahkan bisa hanya menjadi penonton pasif, menyaksikan sesamanya, sesama manusia dan sesama umat Islam, dibantai di Gaza sampai 70 ribuan orang meninggal di sini. Dan yang lain hanya menjadi penonton, padahal umat Islam seluruh dunia itu ada sekitar 1 miliar lebih. Ya. Jadi kita umat Islam ini komunitas yang paling lemah, di mana kita sampai 1,5 miliar, tetapi tidak bisa memberikan kekuatan menekan kepada negara-negara yang ikut terlibat dalam pembantaian umat Islam di Gaza. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kamu bersama orang-orang yang kamu cintai, Ya, maka siapa tak kenal Imam zaman ni mati-mati jahiliah. Dan ini membawa kita kepada kenalilah Imam tadi sehingga kamu cinta. Patut jadi fokus kita dalam fokus dalam purpose hidup itu sendiri. So beri pencerahan antara uh, apa level cinta dan kekuatan berwilayah pada Muhammad wa Ali Muhammad, para filosof-filosof yang berlainan zaman tadi, sehingga mereka dicurahi hujan-hujan ilmu yang dahsyat-dahsyat tadi. Apa-apa barakallahu fiikum. Azibatin. nah jadi Jemaah sekalian berbahagia, ini pernyataan yang sangat penting kita hafal ya ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Jadi kalau kita mencintai Fir'aun, ya kita bersama Fir'aun nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi kita cinta kepada siapa? Tadi kita sudah sampaikan sini, kalau cinta kepada Nabi, harusnya tidak mungkin membunuh keluarga Nabi, cucu Nabi apalagi. Karena membunuh cucunya, hakikatnya membunuh dengan nabinya. Iya. Seandainya nabinya sebagai kakek masih ada, pasti nanti akan lebih kamu bunuh saya daripada cucu anak-anak saya, anak cucu saya, seperti itu. Jadi lebih baik. Kenapa? Karena saking cucunya, siapa cintanya kepada cucunya. Nah, dengan demikian, bagaimana kita bisa bersama dengan Nabi kalau kita mengaku mencintai Nabi, pengakuan, tetapi pada faktanya kita membunuh cucunya. Ya. Sadis lagi, penggal kepalanya diarak. Itulah peristiwa-peristiwa menyedihkan di dalam bulan Muharram. Nah, dengan demikian untuk mengamalkan hadis ini, kita sudah sampaikan dulu hadisnya, hadis Bukhari. Anta ma'aman ahbabta, yaitu kita harus mengetahui dulu siapa yang patut kita cintai. Ya. Siapa yang ahbabtu, siapa yang aku cintai. Untuk mencari siapa yang harus kita cintai, kan harus berpikir. Jangankan masalah agama, masalah istri saja, suami saya kan begitu. Sebelum kita menikah, kita berpikir dulu, bisa nggak kita mencintainya, gitu. Nah, jadi harus dipilih. Nah, begitu juga orang suci, masa kita tidak memilih hanya ikut-ikutan. Nah, inilah persoalannya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar. Karena kata Imam Ali, orang tidak akan pernah sampai kepada kebenaran kalau dia tidak tahu apa itu kebenaran. Kata Imam Ali, orang ya, tidak akan sampai, tidak akan sampai kepada kebenaran kebenaran ya. Kalau
ianya tidak tahu kebenaran, tidak tahu apa itu kebenaran. Kebenaran. Jadi orang tidak akan sampai kepada kebenaran kalau ianya tidak tahu apa itu kebenaran. Jadi harus tahu apa itu kebenaran. Makanya pada saat menjelang terjadinya perang Siffin, jadi di perang Siffin itu pasukan sudah berhadapan-hadapan. Jadi Bapak sekalian mungkin yang baru pertama kali mendengarkan, perang Siffin itu adalah perang antara Imam Ali dengan Muawiyah. Jadi Muawiyah datang dari Suriah membawa ratusan ribu pasukan untuk memerangi Ali di Kufah. Nah, ketika berhadapan-hadapan ini pasukan, karena Ali tentu harus mempertahankan wilayahnya, kalau enggak kasihan orang Kufah pasti akan banyak jadi korban. Ketika berhadapan-hadapan ini apa namanya pasukan di luar kota, tiba-tiba ada seseorang yang lari tergesa-gesa dari belakang, mengambil tempat di samping Imam Ali, sambil berkata, "Wahai Imam, saya bertanya, apa itu kebenaran?" Orang di samping Imam Ali yang satu yang lain bukan yang bertanya, melihat orang itu dengan dengan sorot mata yang tajam dan marah. Lalu kemudian berkata, "Wahai Fulan, kenapa kamu di sini bertanya kebenaran? Itu bukan tempatnya. Kita ini sedang berhadapan-hadapan untuk berperang. Harusnya kamu bertanya bagaimana memenangkan peperangan, bukan bertanya apa itu kebenaran." Imam Ali justru menegur orang yang tadi itu yang marah. Kamu tidak boleh menghentikan pertanyaan orang ini. Justru pertanyaan orang ini sangat penting, lebih penting daripada argumen kamu tadi. Kenapa? Kalau kita, kalau bukan karena kebenaran, atas dasar apa kita ada di sini? Jadi kita ada di sini karena kita berada pada posisi kebenaran. Nah, mereka dia ini tidak tahu itu kebenaran, jadi wajar. Karena kita ada di sini karena kebenaran. Nah, inilah pentingnya tentang kebenaran tadi itu. Dan kebenaran itu selalu bersama dengan orang yang benar. Karena kebenaran itu tidak mungkin ada kalau tidak ada orang yang benar. Bapak bisa sampaikan sendiri secara tata bahasa, secara gramatika, tidak ada yang namanya kekayaan kalau tidak ada orang kaya. Tidak ada namanya kemiskinan kalau tidak ada orang miskin. Ya. Tidak ada namanya kecerdasan kalau tidak ada orang cerdas. Itu kan kaidah bahasa kita. Tidak ada yang disebut dengan kecerdasan kalau ada orang cerdas. Orang cerdas itu baru kita simpulkan secara nominal, secara apa, secara kata benda, kata nama sebagai kecerdasan. Karena kita melihat ada orang kaya, kita katakan ada kekayaan, kekayaannya ada. Kita melihat orang miskin, kita katakan kemiskinan ada. Ya. Nah, kalau begitu, kalau ada kebenaran, sama tadi kebenaran, kekayaan, kemiskinan, mana orang benarnya? Seperti tadi, kekayaan, mana orang kayanya? Nah, jadi artinya apa? Penggunaan kata kekayaan di sini, kebenaran sih maksud saya, ya, itu menunjukkan ada pasti, ya, ada orang orang benar, ya, orang yang benar, ya. Jadi ada orang yang benar. Nah, pertanyaan siapa? Nah, jadi kita tinggal tanya nih, siapakah orang benar itu? Pertanyaannya gitu. Nah, waktunya Nabi menjawab, ya, al-haqu, kebenaran itu kan al-haq ini. Jadi, kebenaran ini adalah al-haq, adalah al-haq. Ya. Nah, siapa al-haq itu? Nah, al-haq ini, kata Nabi adalah Imam Ali. Jadi Imam Ali ini selalu bersama dengan kebenaran. Al-haqqu ma'a aliyin wa aliyun ma'al haqqi. Dia selalu begitu. Ya, kalau kita tulis di sini, al-haq, ya kita pakai bahasa Arab saja, tulisan Arab.
Al-Haq. Jadi sama dengan Ali. Ya. Aliyun. Ya. Nah, jadi kata sama ini harus sama. Yang namanya sama dengan itu kan dibalik sama. Ini sama ini sama ini. Ya. Jadi kita katakan al-haqqu ma'aliyun. Ya. Wa aliyun ma'al haqqi. Ya, wa aliyun mal jadi bisa ditarik ke sini juga. Ya, begitu. Kan yang namanya sama itu Pak diputar-putar sama. Haknya disimpan di sini, eh, alinya di sini sama. Alinya dipindahkan ke sini dan haknya di sini tetap sama juga. Jadi persis sama. Jadi kalau kita namanya apa namanya 3 tambah 4 sama dengan 7, ya bisa juga ditulis 7 sama dengan 3 tambah 4. Bisa begitu. Tidak ada bedanya, tukar-tukar begini. Ya. Nah, jadi al-haqqu ma'aliyin, ali wa aliyun ma'al-haqqi. Ya, begitu. Nah, jadi dengan demikian terjawablah sudah tadi nih. Nah, jadi kalau kita kembali tadi kepada pernyataan ini ya, antaman ahbabta, supaya yang kita cinta itu adalah masuk surga dan kita bersama di surga, ya harus kita tahu kebenaran itu tadi. Seperti kata Imam Ali. Nah, inilah pentingnya. Nah, tentu sampai di akhir zaman ini masih ada pengganti Imam Ali terus. Sampai yang ke-12. Dan itu yang ada sekarang dengan Imam Zaman. Ya. Jadi, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini, jemaah sekalian ya. Insya Allah kita ketemu lagi sebentar malam. Ada? Oh, ini ada dari Ibu Samsa ya. Bersama yang kita cinta di sini maksudnya yang kita jadikan role model betul. Jadi kalau kita jadikan role model, kita yang namanya role model atau yang kita cinta itu adalah kita ingin seperti dia betul. Role model itu kita ingin seperti dia. Nah, itu namanya cintai. Nah, kalau misalnya yang kita jadikan role model atau yang kita cinta itu adalah masuk neraka, ya otomatis kita ikut masuk neraka. Ya. Tapi sebaliknya, kalau yang kita jadi role model itu adalah sahibul jannah, ya kita otomatis yang menjadi sahibul jannah. Dan itu bukan cuma akal yang mengatakan begitu, Al-Quran juga memang begitu. Ya, kita lihat dulu ayatnya di sini. Jadi yang mengatakan itu bukan hanya akal ya, akal tadi kita bicarakan, tapi bukan cuma akal ya, tapi juga apa namanya, tapi juga Al-Quran. Contohnya di sini surat Al-Baqarah 166. Allah berfirman, "Iztabarra", ingatlah ketika tabarra alladzina tubi'u, berlepas diri orang-orang yang diikuti. Nah, diikuti tadi kalau istilahnya Bu Samsa, kita jadikan sebagai role model ya. Jadi ingatlah ketika orang-orang yang kita jadikan sebagai role model di dunia berlepas diri. Berlepas diri dari mana? Minal ladina tabau, yang mengikutinya, yang ingin menjadi seperti role model itu. Apa sebabnya si role model itu melepaskan diri? Wara'ul azab, karena ternyata dia hanya masuk neraka. Ternyata dia digiring masuk neraka. Wara'ul azab. Wara itu artinya mereka melihat azab. Artinya mereka digiring ke neraka. Jadi ketika sampai di sana, wataqat taat bihimul asbab. Maka otomatis terputuslah di antara mereka, yaitu antara yang mengikuti dan diikuti, hubungan. Nah, karena yang dijadikan role model ternyata tidak bertanggung jawab, berlepas diri, maka berkatalah orang yang dulu di dunia menjadikan mereka sebagai role model. Qala alladziina tabau, berkatalah orang yang menjadikan mereka role model atau mencintai mereka. Lau anna lana karah, seandainya kami masih punya kesempatan kembali ke dunia karah sekali saja lagi, fanatabarra minhu, kami pun akan berlepas diri dari mereka. Dari siapa? Dari orang yang kita ikuti tadinya. Orang yang kita jadikan sebagai role model ternyata salah. Kama sebagaimana tabarra minna, mereka juga berlepas diri dari kami pada hari ini. Kadzalika yurihimullah, tetapi begitulah Allah perlihatkan kepada mereka amalhum, amal perbuatan mereka di dunia, antara yang menjadikan role model dan yang mengikutinya, sebagai hasaratin, sebagai penyesalan alaihim, atas mereka. Apa artinya penyesalan?
ya salah. Baru tahu di akhirat kalau ternyata role modelnya itu salah. Wa mahum bi kharijina minan nar. Tapi apa boleh buat? Mereka tidak bisa lagi keluar dari neraka. Wa mahum bi kharijina minan nar. Dan mereka tidak bisa keluar dari azab api neraka. Nah, jadi sekali mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa belajar dari hal-hal yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita, yaitu terutama dalam mencari role model seperti yang ditanyakan tadi oleh Ibu Samsa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi